Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 dan kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Taman yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan Darul Arqam. Kita pada saat ini pelaksanaan Darul Arqam pada saat ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita pelaksanaannya dengan cara online. Dan di sini akan dibahas kajian tentang fikih puasa di tengah COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar, sarjana agama. Beliau adalah guru di sekolah kami, di sekolah kita. Kepada Ustadz Khairul Anwar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersyalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kajian fikih atau tuntunan ibadah pada saat pandemi COVID-19. Mari kita mulai saja. Fikih atau tuntunan ibadah puasa di saat ini yang berhubungan dengan fikih puasa hari ini adalah yang pertama tentang bagaimana kita berbuka dan sahur, kemudian bagaimana kita sholat tarawih, kemudian bagaimana kita berzakat fitrah dan beridul fitri. Karena terbatasnya waktu tidak mungkin saya akan sampaikan semuanya Ustazah, sehingga kami akan fokus kepada yang pertama tentang sahur dan buka puasa. Dua hal ini sebenarnya hal yang sangat penting, tapi banyak yang meremehkan dan mengindahkan. Tidak mengindahkan tentang sahur terutama. Sahur itu adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Meskipun banyak anak-anak saya sudah makan tadi malam, Ustadz, sudah kenyang, saya nggak perlu sahur, toh besok saya kuat. Oh, bukan demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran maupun Rasulullah memberikan satu ajaran pada kita, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Tasakharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barakah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah tersendiri. Nah, hal ini yang sering kita tidak hiraukan, sehingga kita melewatkan makan sahur itu dengan begitu saja. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jangan sampai kita ini melewatkan makan atau momen makan sahur ini. Kemudian, kapankah waktu sahur ini yang tepat? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai terlihat jelas, ya, al khaytul abyad, yaitu fajar ketika muncul, dan berbukalah kalian minal khaytil aswad, sampai terbenamnya matahari. Dari ayat ini jelas, makan sahur yang bagus disunnahkan adalah mengakhirkan makan sahur, karena mau munculnya fajar itu sudah subuh. Nah, saat ini mudah sekali untuk menandai, ya cukup dengan ada panggilan namanya tarhim atau imsak. Sehingga imsak itu adalah satu tanda berakhirnya akan makan sahur. Waktu makan sahur. Barangkali nanti mungkin ada pertanyaan nanti di akhir, barangkali
Kemudian bagaimana dengan niat puasa? Nah, ini hal yang klasik sekali ditanyakan. Artinya niat itu puasa wajib atau tidak? Oh, semua amalan ibadah itu wajib dengan niat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in juga ada itu, innamal a'malu binniyat. Kalimat ini diawali dengan innama, sesungguhnya baik dan tidaknya atau sah dan tidaknya sebuah amalan itu adalah tergantung niatnya. Termasuk di sini adalah tentang puasa. Cuma yang menjadi problem saat ini, niat itu diucapkan lewat lisan atau cukup dengan hati. Nah, di sini banyak pembeda atau orang yang berselisih pendapat. Yang berpendapat bahwasanya niat itu harus diucapkan dengan lisan, itu adalah dengan tujuan, ada tujuannya supaya kita tahu. Itu adalah meyakinkan bahwasanya kita ini benar-benar besok itu mau puasa. Lah kapan waktu mulai niat? Nah, ini pokoknya sebelum subuh tadi itu fajar. Jangan sampai sudah adzan subuh kita baru niat, maka puasa kita nggak dicatat dengan puasa Ramadan nanti. Lain lagi dengan puasa sunnah. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah tentang berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua yang sedang puasa. Meskipun saat ini kita juga menunggu buka puasa ya, Ustazah ya. Bagaimana buka puasa itu? Oke. Ada amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika berbuka puasa itu adalah bersegera. Jangan sampai kita sudah mendengarkan azan karena pekerjaan kita menunda. Tidak boleh seperti itu. Disunahkan meskipun kita hanya membatalkan puasa dengan seteguk air putih saja. Maka bersegeralah. Aftiru ya. Jadi di situ wakulu perintah itu. Maka makanlah, segera makan itu. Wakulu, segera makan. Jangan ditunda berbuka puasa itu. Nah, tentang buka puasa yang baik bagaimana? Ya menurut kesehatan tentu berbeda dengan ajaran Islam. Ada kemiripan, cuma ada tekanan yang berbeda. Menurut Rasulullah, buka puasa itu adalah dengan minum air putih, dengan memakan kurma. Nah, itu sunnahnya itu. Kemudian bagaimana doanya? Jangan lupa berdoa, karena memang doa itu adalah hal yang perlu dilakukan ketika berpuasa. Nah, doa ini mau panjang mau pendek monggo. Tapi kalau yang biasanya anak muda-muda ini suka yang pendek-pendek ini ya, yang cepat karena begitu hadapannya banyak makanan dan minuman. Oleh karena itu cukup sebenarnya Allahumma lakasumtu. Boleh ya Allah, aku berbuka atas puasa dengan kamu ya. Allahumma lakasumtu. Ditambah yang panjang boleh, Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftatu, sampai banyak itu monggo. Nek keselak ya nanti gopo ya, bagi kita gopo ya, cukup Allahumma lakasumtu. Pak, saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Boleh ya Allah, saya berbuka puasa. Boleh saja seperti itu. Saya kira itu untuk buka puasa dan sahur kita. Barangkali masalah sholat tarawih, zakat fitrah, sholat id itu mungkin dalam kesempatan yang berbeda. Saya kira itu penjelasan dari saya. Barangkali nanti ada sesuatu yang ditanyakan, insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Ustadz, ini kan sahur itu kan yang nggak biasanya kita lakukan setiap hari ya. Karena kita ketika tidur nyenyak kemudian disuruh bangun makan gitu. Mengapa sih Allah itu kok menyuruh kita sahur? Dan juga ketika sahur dan berbuka, ini saya pernah mendengar kayaknya ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Apakah benar itu Ustaz? Alhamdulillah. Terus luar biasa ya. Di dalam banyak hadis itu tadi kan saya katakan Rasulullah bersabda tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita.
Sahur itu penting karena di dalam sahur itu ada berkah, dan tidak semua makan pagi itu ada berkah seperti sahur, makan sahur ini. Ini jaminan Rasulullah hanya di bulan puasa. Maka eman ini kalau kita lakukan gitu. Enggak. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan bisa disambung di lain waktu ya Ustadz. Oke, ya. saya tambahkan ini ya. Jadi saya berikan tambahan sedikit tentang berbuka atau sahur ini ya. Ini barangkali sing nom-nom iki ya, sing nom-nom, sing muda-muda iki. Jangan-jangan nanti sing nom-nom ya kan enggak tidur di rumah. Tidurnya di jalanan atau di sekolah atau di masjid ya. Jangan-jangan nanti bersekongkol sama sing bagian adzan nih. Nah ya, mamanya waktu maghrib, jangan diadzani dulu. Saya itu makan dulu nah baru diadzani atau itu. Karena memang terjadi kadang-kadang di daerah saya itu saya dikelilingi oleh ada 3 masjid, ada 2 musola, itu berbeda-beda. Yang satu sudah duluan, saya nggak berani, jangan, saya dengan keluarga saya jangan berbuka dulu. Ini jangan-jangan belum waktunya. Oh ternyata yang lain itu tidak memohonkan adzan, makan dulu semuanya baru adzan. Nah ini ya, yang benar itu kalau memang waktunya adzan untuk berpuasa, tetap segera buka puasa. Atau sahur ini, hati-hati sahur ini. Sudah imsak, jangan diadzani dulu. Saya sik mangan iki ya. Jangan-jangan seperti itu. Bersekongkol jangan-jangan mau adzan ini ya. Sik ngentekno mie goreng kuwi iki, eman iki ya. Engko ayadane engko. Nah, karena memang pertanda batalnya orang berpuasa, saatnya orang sahur itu adalah ketika kumandang adzan. Loh, bagaimana Ustadz? Saya dulu pernah, iya ini pernah terjadi. Saya pernah dulu karena yang masih muda ya, begadang malam-malam, kerinan itu ya. Begitu bangun sudah imsak. Nah, wah begitu menelan sudah adzan, ya harus dimuntahkan. Jangan ditelan, dijeki ini jangan itu ya. Saya kira itu penambahan dari saya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Khairul Anwar. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa anak-anak, tugasnya kalian adalah merangkum, kemudian dijadikan video dan disetorkan kepada wali kelasnya masing-masing. Di sini saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.